Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang akan diuntungkan apabila pemerintah beneran menetapkan atau menurunkan pungutan biaya ekspor. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba membahas saham-saham yang bergerak dalam sektor CPO. Kemarin ada keluar berita pemerintah berencana pangkas pungutan ekspor CPO. Jadi memang ini baru rencana. Jika kita baca sekilas, saat ini pungutannya sekitar 255 US dollar per ton. Dianggap terlalu tinggi dan mungkin akan dipotong menjadi 175 US dollar per ton. Lumayan potongannya, sehingga ini harusnya menjadi sentimen positif. Tapi karena ini masih rencana, bisa saja ini tidak terrealisasikan. Tapi karena ini merupakan sentimen positif, kita bisa amati saham-saham di sektor CPO. Dari analis juga menjelaskan bahwa potongan ini akan menurunkan beban dari perusahaan-perusahaan. Sehingga memang potensi kedepannya akan benar-benar bagus apabila benar-benar terrealisasikan. Apalagi bisa kita lihat, pemotongan pungutan ekspor ini akan membuat Indonesia semakin menguasai pasar ekspor. Terlebih adanya lockdown di Malaysia. Jadi untuk jangka pendek ini, menurut saya kita bisa coba amati saham-saham seperti LSIP, AALI, SIM, BWPT maupun TBLA. Sekarang kita akan coba bahas dulu untuk saham LSIP. Bisa kita lihat hampir semua saham-saham di sektor CPO trennya saat ini masih kurang bagus karena masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Saham LSIP kemarin pada hari Jumat ditutup turun 1% lebih ke harga 1225. Jadi minggu ini sempat rebound dari support di harga 1200. Tapi saat menyentuh resisten di EMA 150, teman-teman bisa lihat di sekitar harga 1250, LSIP masih gagal break dan saat ini mulai turun kembali menuju supportnya. Jadi support di harga 1200, resisten terdekat di EMA 150 di harga 1250. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 1300. Jadi memang selama masih gagal break dari kedua resisten ini, LSIP masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi trennya memang masih kurang bagus saat ini. Untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% ini disertai sedikit akumulasi. Dan asing 3 hari terakhir ini teman-teman bisa lihat mulai masuk kembali membeli saham LSIP. Jadi walaupun kemarin turun 1% lebih, asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini LSIP masih bergerak turun, paling amannya adalah kita tunggu di sekitar harga 1200. Apabila saat menyentuh harga 1200, LSIP berhasil bertahan atau terbentuk candle hijau, kita bisa entry. Tapi selalu saya jelaskan, apabila kita entry di saham-saham yang trennya kurang bagus, kita harus sangat disiplin. Apabila tidak sesuai dengan trading plan kita, sebaiknya kita cut loss. Jadi contohnya kita beli di sekitar harga 1190 sampai 1200, berhasil rebound. Saat menyentuh garis EMA 150 gagal break, kita sebaiknya take profit dulu. Jadi kita amankan cash dulu karena memang secara tren masih kurang bagus untuk saham ini. Tapi apabila berhasil break, maka ada potensi untuk mengetes garis EMA 50. Jadi saat ini sebaiknya kita swing trade, beli di sekitar daerah support, take profit apabila terlihat masih gagal break dari resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham AALI. Saham AALI pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,27% ke harga 9.175. Jika kita lihat secara grafik, tren AALI atau grafiknya ini lebih jelek jika kita bandingkan dengan saham LSIP tadi. Karena untuk saham ini garis EMA 50 telah berada di bawah garis EMA 150. Sedangkan tadi LSIP garis EMA 50 masih berada di atasnya. Dan dari bulan Maret penurunan saham AALI sudah lumayan jauh. Sebelumnya sempat berada di harga 11 ribuan. Saat ini sudah berada di angka 9 ribuan. Malah sempat turun menyentuh harga 8.800.
Jadi sebelumnya menyentuh harga 8.800 berhasil rebound. Saat mendekati harga 9.300 masih gagal break dan saat ini terbentuk candle merah. Bisa kita lihat sebelumnya harga 9.300 merupakan support dari saham AALI. Saat menyentuh harga 9.300 berhasil rebound, tapi saat berusaha turun naik di atas garis EMA 50 dan 150 gagal dan saat ini mulai turun kembali. Jadi secara tren saat ini masih downtrend. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas, tapi masih belum berpotongan. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi. Dan asing 2 hari terakhir ini juga masih keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry karena saat ini dekat dengan resisten, sebaiknya beli apabila terkonfirmasi naik di atas harga 9.300 atau tunggu kembali di sekitar harga 8.800 untuk lebih amannya. Tapi selalu saya jelaskan, ini saham downtrend. Apabila kita maksain untuk entry atau mau entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek dan harus sangat disiplin. Apabila ternyata tidak sesuai dengan trading plan, kita harus cut loss. Kecuali apabila teman-teman memang beli ini untuk investasi, apabila turun teman-teman FX down. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Berikutnya saya akan menganalisa saham BWPT. Saham BWPT pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 107. Bisa teman-teman lihat, saat ini juga untuk saham BWPT garis EMA 50 telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi pertengahan atau akhir Mei kemarin sudah mulai berpotongan dan mengarah ke bawah. Secara tren juga saat ini BWPT masih bergerak downtrend. Dan teman-teman bisa lihat sebelumnya sempat bertahan di sekitar harga 110, tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 masih gagal break, mulai turun. Ini sempat terbentuk candle lumayan solid, tapi selalu saya jelaskan apabila candle masih berada di dalam garisnya, ini masih belum terkonfirmasi. Jadi masih ada potensi untuk turun. Dan keesokan harinya masih lanjut turun. Sempat turun mendekati harga 100, berhasil rebound dan saat ini masih gagal naik di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 150 bisa kita lihat di sekitar harga 116, sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 114. Jadi memang masih ada dua resisten ini harus ditembus BWPT untuk mulai bergerak uptrend lagi. Apabila masih gagal break, BWPT masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 100. Dan untuk saham BWPT ini teman-teman harus hati-hati karena harganya lumayan murah di sekitar harga 100-an, saham ini sangat gampang digoreng. Jadi pergerakannya lebih fluktuatif, lebih liar dibandingkan saham AALI maupun LSIP. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 3% ini masih disertai distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BWPT masih ada potensi untuk bergerak sideways dan ada potensi untuk turun kembali menuju harga 105 sampai 103. Jadi ini apabila menyentuh harga ini dan masih bisa bertahan, kita bisa spekulatif buy. Karena menurut saya harga 100 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Tapi ingat, karena saham ini juga masih sedang downtrend, sebaiknya pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BWPT masih gagal naik menembus kedua resisten ini. Karena telah beberapa kali BWPT berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 dan 150 masih gagal break. Jadi ini jadi target kita take profit apabila kita berhasil membeli di harga bawah. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham SIM. Saham SIM pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,93% ke harga 530. Bisa kita lihat, jika kita lihat secara grafik dibandingkan 3 saham tadi, SIM grafiknya paling bagus. Karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan untuk tren jangka menengah pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak uptrend. Jadi saat ini trennya masih uptrend untuk jangka menengah. Jadi sebelumnya masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, terus bergerak naik. Setiap kali menyentuh garis EMA 50, SIM masih bisa bertahan. Kemarin juga sempat berada di bawah garis EMA 50 dan masih bisa rebound kembali. Untuk resisten terdekat saat ini di harga 550, sedangkan resisten berikutnya di harga 600.
Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing dalam 1 bulan terakhir masih melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten, apabila teman-teman mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50, yaitu di sekitar harga 520. Atau mau tunggu di support psikologis di harga 500. Tapi memang ini agak beresiko, walaupun support di harga 500 lumayan kuat, sebelumnya selalu berhasil menahan penurunan dari saham SIM. Tapi bedanya sebelumnya 500 masih berada di atas garis EMA 50. Sedangkan saat ini 500 berada di bawah garis EMA 50. Jadi apabila kita tunggu di sekitar harga 500 dan berhasil dapat dan dia berhasil rebound, masalahnya garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi bisa cari kita beli di harga 500, saat mendekati garis EMA 50, SIM mulai turun kembali. Jadi teman-teman apabila mau entry bisa pilih mau tunggu di harga 500 atau di support di EMA 50. Kita entry apabila berhasil rebound. Bukan berarti saat menyentuh harga 520 atau 500 kita langsung entry. Kita sebaiknya tunggu adanya konfirmasi dengan candle hijau baru kita entry. Dan seperti saya bilang, apabila dia berhasil rebound di atas harga 500, hati-hati karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Dan untuk saham SIM pun sebaiknya kita trading jangka pendek. Apabila kita beli di sekitar daerah support di EMA 50, take profit di sekitar harga 550 apabila gagal break. Tapi apabila berhasil break, kita take profit di sekitar harga 600 karena resisten berikutnya di harga 600. Atau apabila mau hold terus masih oke karena saat ini SIM masih berada di atas support kuatnya di harga di EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 masih bisa di hold untuk trading jangka menengah atau jangka panjang. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.